wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aini Maskuro. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 3 Puripan 1 Atap. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih tetap nikmat sehat bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai pembiasan dari guru penggerak angkatan 11 DPP Jawa Timur, yang dalam hal ini dari teman kita yang masuk di guru penggerak angkatan 11, yakni Aini Maskuro. Yang kedua, salam dan salam semoga selalu diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah keberkahan menuju zaman yang terang benderang, yakni penuh ketegasan dan kepintaran. Mengikat waktu, adapun acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan dan yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Puripan 1 Atap, Bapak Eko Muhammad Eko Hartoyo. Selanjutnya yang kedua pemaparan atau presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Aini Maskuro selaku peserta guru penggerak angkatan 11 DPP Jawa Timur, dan selanjutnya ditutup dengan doa. Untuk meningkat waktu supaya kegiatan ini diberikan kelancaran, kemudian mari kita membaca basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolivar Satuata kepada Bapak Muhammad Ridwan Joyo. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah siang hari ini keluarga saya SMP Negeri 2 SPNP 3 Bolivar Selatan bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dari rekan kita Ibu Aini Maskuro yang merupakan salah satu peserta guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Aini Maskuro ini merupakan aksi atau kegiatan secara real, secara nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Aini, dan mari kita bersama-sama mengamati, kemudian mengevaluasi dan melaksanakan apabila aksi nyata ini betul-betul memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Aini Maskuro ini diharapkan menjadi pemicu, menjadi pemantik bagi Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan kompetensi, salah satunya ikut dalam kegiatan guru penggerak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dilihat dari istilah budaya positif, budaya itu kebiasaan yang telah menjadi budaya. Kalau dari segi perkata, bud dan daya itu kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau menurut saya, bud itu baik, daya kalau dilihat dari IPA itu adalah usaha kali jarak. Daya itu menjadi nol kalau usahanya itu betul-betul dilaksanakan oleh Ibu ini, tetapi diusahakan dengan jarak pada dirinya sendiri, hanya tidak punya daya. Itu kalau dari IPA. Tapi kalau usaha yang dilakukan ternyata oleh Ibu ini disebarluaskan, artinya jaraknya semakin besar lingkupnya, maka daya yang dihasilkan itu lebih besar. Itu kalau dari IPA, karena saya IPA. Daya adalah usaha dari jarak. Nah, semoga aksi nyata yang merupakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak-anak ini bisa disebarluaskan bukan hanya pada siswa, tapi juga budaya positif pada rekan-rekan guru. Nah, oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah dari Ibu ini mengucapkan rasa apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Ibu Aini yang telah nantinya memberikan pencerahan, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan aksi nyatanya, sehingga aksi-aksi nyata tersebut bisa diimplementasikan dan ditiru oleh rekan-rekan kita. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan keberhasilan belajar anak-anak kita. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolivar Satuata. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Aini Maskuro selaku guru penggerak angkatan 11 dengan judul Aksi Nyata Budaya Positif sebagai pembiasan dari guru penggerak BPD Jawa Timur. Kepada beliau waktu dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Kulipan. Siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Leo dan rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Kulipan. Saya menyampaikan banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru semuanya berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi dari aksi nyata budaya positif yang akan saya seminarkan hari ini. Baik, bisa diserahkan. Salam sehat dan bahagia ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bahagia ya. Jadi harus bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah kegiatan atau apapun yang kita agendakan akan berjalan lancar. Baik, di sini saya akan membagikan praktik baik di aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 3 Kulipan 1 Atap. Oke. Baik Bapak Ibu, namanya budaya positif harus positif. Mohon berkenan Bapak Ibu yang cewek, ibu-ibunya menghadap ke sesama cewek, yang bapak-bapaknya bersama yang bapak-bapak. Jadi karena budaya positif, ya ngadap ya. Nanti kondisikan dulu, yang pasangannya dulu Bapak Ibu. Monggo, Pak Uda, monggo di depan dulu. Jadi biar kita senyum 30 detik ya. Jadi lihat temannya senyum ya. Monggo lihat senyum 30 detik ya. Senyum dulu, awalnya terpaksa mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau senyum coba 30 detik. Sudah sampai 30 detik belum ya? Sudah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Capek. Ya, karena senyum ya. Antara kiri dan kanan gitu ya. Tapi syaraf kita kalau kita gerakkan itu kan akan menjadi apa ya? Ditarik gitu kan. Jadi ada saraf-saraf yang tertarik. Mungkin seperti itu. Ini ice breaking saja Bapak Ibu karena sudah siang dia semangat gitu ya Bapak Ibu. Oke deh. Nah, sekarang kita bentuk kesepakatan untuk forum diseminasi. Ya, saya akan berikan post-it ya. Mohon diisi, itu adalah contoh dari yang saya ajukan. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, berpendapat saat dipersilahkan. Yang ketiga, menghargai siapapun yang berpendapat. Saya berikan post-itnya, Bapak Ibu silakan ditulis sendiri. Silakan ditulis kesepakatan untuk forum diseminasi. Itu contoh, satu orang bisa memberikan satu saran gitu ya. Namanya kesepakatan, kita kesepakati bersama seperti itu Bapak Ibu. Nah ini akan kita terapkan di kelas seperti itu ya. Silakan. Yang sudah siapa? Yang sudah dulu Pak Kosim, silakan diberikan. Saya pribadi memilih berpendapat saat dipersilakan. Oke. Terima kasih, berpendapat saat dipersilakan. Selanjutnya siapa lagi? Satu atau dua lagi? Monggo Bapak Ibu. Saran bisa itu, bisa yang lain. Itu contoh ya. Bisa yang lain. Saran dari Bapak, idenya Bapak Ibu apa untuk kesepakatan forum diseminasi ini pada siang hari ini. Monggo, siapa yang berkenan? Boleh. Boleh mungkin?
bagus bedanya. Jadi itu disiplin positif bisa contohnya masuk tepat tuh ya. Jadi menerapkan peraturan-peraturan. Berarti kesannya kalau kata disiplin itu kan harus istilahnya tegas gitu ya. Tapi kita akan membahas ada kata positifnya Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi kesannya kita tidak menakut-nakuti dengan ada kata disiplin. Seperti itu tujuan kita akan membahas disiplin positif. Oke, next slide. Seperti ini Bapak Ibu, ada pengertian dari disiplin positif merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang memberikan pelajaran kepada anak atau murid untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan tanpa hukuman dari hatinya. Jadi tujuannya anak-anak itu agar tidak pengen dipuji, takut dihukum, itu tujuan disiplin positif. Kalau disiplin saja kan kesannya harus dikerjakan dan takut hukuman, dan ini dipuji kalau dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next slide. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi agar anak itu terkontrol dengan adanya disiplin positif yang ada pada dirinya. Seperti itu. Disiplin positif ini bertujuan agar murid dapat memahami dan menyadari atas dasar motivasi intrinsik bukan oleh sebab ingin dipuji, mendapat hadiah, takut akan hukuman dan adanya paksaan. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal. Oke, lanjut. Nah, kita ke topik selanjutnya, motivasi perilaku. Oke, slide-nya silakan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan yang lain dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 dasarnya ya motivasi perilaku manusia. Dan adanya disiplin positif ini kita arahkan agar anak itu kira-kira dari Bapak Ibu yang mana yang paling bagus? Dari nomor 1, 2, dan 3 yang mana menurut Bapak Ibu? Antara motivasi yang pertama, kedua, yang ketiga yang mana? Yang ketiga, sepakat ya, yang ketiga. Jadi tujuan kita adakan diseminasi ini agar nanti pelaksanaannya anak-anak itu melakukan hal yang positif atas dasar motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti itu. Oke, next slide. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata Bapak Ibu ya. Termasuk kita kan manusia, berarti ada 5. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup atau survive ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, next slide. Nah, ini kita studi kasus Bapak Ibu. Ibu anak guru wali kelas di kelas 7A di SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Budi. Beberapa anak di kelasnya itu diminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, anak apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Nanti kita akan bahas satu persatu, pasti anak punya alasan. Seperti itu. Kita next slide. Nah, kalau alasan yang pertama, jika Budi itu menjawab seperti ini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rudy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, karena dia itu tidak dibawakan bekal, akhirnya ngambil sendiri punya temannya secara paksa karena dia tidak dibawakan bekal. Itu untuk alasan yang pertama. Kita slide selanjutnya. Kalau alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi ingin diperhatikan ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rudy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena di rumahnya jarang diperhatikan, kan anak itu berbuat benar. Jadi seorang anak kita ada yang melakukan apa aja itu pasti ada alasannya. Seperti itu. Oke, next selanjutnya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia, ingin agar dituruti ya, maka sebenarnya Rudy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, merasa paling hebat. Seperti itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Nah, ibunya membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rudy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Jadi ingin yang lain seperti itu Bapak Ibu. Oke deh. Karena ia melakukan atas dasar iseng-iseng ya, untuk mengekspresikan wajahnya temannya yang kesal, maka diambil makanan menurut dia. Ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti
Kalau yang sebagai ini teman-teman, yang sebagai teman, ya, ayolah bantu ibu masak kayak gitu, itu seperti itu. Kemudian sebagai yang kelima itu manajer. Jadi tujuannya dengan adanya disiplin positif ini, kontrol diskusi yang kelima, agar anda itu sadar sendiri dengan kesalahannya dan punya solusi sendiri. Itu tujuannya kita mempelajari 5 posisi kontrol itu. Kita next slide. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Apa itu
mana pada fase ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak dengan tujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan, oke, next slide. Ini Bapak Ibu kalimat sebagai referensi yang bisa kita gunakan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ditanya seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita mulai mengarahkan anak itu agar menemukan solusi seperti itu. Oke, next slide. Baik anak-anak, rumus untuk mencari jarak berarti V dikali V itu apa? Kecepatan. Dikali T berarti waktu. Terus kalian berdua ini lagi apa nih? Wah, main HP. Coba ambil HP-nya dulu ya. Nggak boleh nggak bawa HP? Kenapa saya kok bawa HP? Karena saya males belajar IPA, Bu. Ya Allah, kok malas belajar IPA? Yang lain nggak boleh malas ya? Udah. Nanti Vivi ikut ibu ke lab ya. Ya, Bu. Oke, yang lain simak ya. Ya. Oke, untuk mencari kecepatan berarti jarak dibagi T atau waktu. Waalaikumsalam Devi. Nah, udah istirahat berarti nak? Udah, Bu. Oke, udah istirahat. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke lab? Iya, karena saya main HP waktu belajar IPA. Main HP waktu pelajaran IPA. Iya, betul. Ibu sering lihat Devi itu kadang nunduk ya. Berarti nyuri-nyuri kesempatan main HP ya? Iya, Bu. Ketahuan. Nah, iya, nah itu tidak dibenarkan karena kan sudah ada di peraturan kelas ya. Nah, ibu memaklumi hal itu karena pasti teman-temanmu juga melakukan hal yang sama ya. Iya. Cuma karena belum ketahuan aja sama ibu ya, seperti itu ya nak ya. Nah, ibu pernah dengar katanya HP-mu itu pernah disita katanya ya? Iya. Sama guru lain? Pernah ya? Iya. Kan tadi bawa HP itu tidak dibenarkan karena bawa HP di kelas ya nak ya. Iya, Bu. Kenapa kamu udah tahu udah boleh bawa HP tapi masih bawa HP ke kelas? Iya, Bu, karena buat ngabari orang tua saya karena kalau pulang harus dijemput. Oh, jadi kamu bawa HP buat ngabarin orang tua agar Iya. kamu dijemput saat jam pulang sekolah ya. Iya. Sebenarnya tidak seperti itu nak, karena kamu tadi menggunakannya saat jam pelajaran IPA ya kan? Iya. Otomatis mengganggu fokus belajar kamu ya kan? Iya, Bu. Makanya tadi disorak sama temennya kan, tempat disorak kan, nah, seperti itu. Jadi kamu bisa titipkan ke guru piket. Nah ya, jadi kamu titipkan HP-nya kamu itu setelah jam pulang, kamu minta untuk menghubungi orang tuanya, seperti itu ya. Jadi kamu tetap bisa fokus belajar. Nah tadi sempat senyum-senyum tuh, kayaknya ada apa itu ya? Itu karena saya jenuh, Bu. Terus ada notif dari teman karena saya penasaran, saya buka. Oh, jadi ada notif WA ya? Jadi kamu penasaran, kamu buka karena kamu jenuh ya, penasaran. Nah, membuka HP saat jam pelajaran itu bukan penghilang rasa jenuh. Kalau kamu jenuh, kamu bisa bertanya ke ibu pelajarannya apa yang sulit, seperti itu ya nak ya. Iya. Jadi bukan dengan melihat HP, paham ya nak ya? Iya. Ya, yang telah dibuat. Ingat, Bu. Apa nak? Dilarang membawa HP ke kelas. Dilarang membawa HP ke kelas, dan itu juga menjadi tata tertib di sekolah kita ya. Iya. Kemarin ada rapat dengan wali murid, kita tidak boleh murid-murid itu tidak boleh membawa HP ke sekolah, itu ya. Iya. Apa konsekuensinya kalau ketahuan bawa HP ke sekolah? HP-nya disita. HP-nya disita, berarti HP-nya Devi pernah disita? Iya, benar. Pernah disita, oke. Siapa yang harus mengambil itu kalau sudah disita? Orang tua saya. Orang tua Devi. Nah, jadi Devi harus minta maaf kepada orang tua juga karena telah berbuat kesalahan dan harusnya mereka bekerja, mereka masih harus ke sekolah kan ya, untuk ngambil HP-nya, seperti itu ya nak ya. Gini ya nak ya, ibu tawarkan solusinya buat Devi biar Devi bisa tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Devi tidak boleh membawa HP, tapi Devi pinjam HP guru. Ya, siapa aja yang Devi berkenan sudah mau HP-nya Bu Aini, HP-nya guru yang lain boleh. Jadi Devi saat sudah selesai belajar, maksudnya sudah pulang langsung hubungi ya, bisa nak ya.
Jadi fokus belajarnya tetap ada tanpa membawa HP. Paham ya nak ya? Paham Bu. Ibu harap ini adalah pelanggaran Devi yang terakhir agar tidak dilakukan terus-menerus. Paham ya nak ya? Paham Bu. Udah, terima kasih ya. Boleh istirahat ya? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan dipimpin berdoa. Attention please, before study, let's pray together. Pray start. Finish. Give salam to Mrs. Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar IPA pada pagi hari ini. Kemarin telah membahas gerak lurus beraturan. Sekarang gerak lurus yang tidak beraturan. Nah, sekarang pakai apa ya? Kayaknya pakai seragam putih dong karena Robi pakai apa ini nak? Pakai kostum. Kenapa ibu lihat komputer ya? Habis istirahat ya? Oke, yang lain kita belajar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo duduk nak. Sudah istirahat ya? Iya Bu. Sudah istirahat. Robi tahu kenapa Robi dipanggil ke ruang lab sama Bu Aini? Iya Bu, tahu Bu. Kenapa nak? Karena saya pakai kostum Bu. Oh, karena pakai kostum. Pakai kostum saat pelajaran ibu ya tadi ya? Iya. Nah, ibu maklumi karena tidak hanya kamu yang kayak gitu. Pasti teman-temannya juga pernah melakukan hal yang sama. Iya. Pakai kostum di saat pelajaran IPA atau pelajaran yang lain. Nah, dan itu tidak dibenarkan nak, karena kalau olahraga kan di luar ya pakai kostum. Tapi kalau di dalam ruangan pelajaran IPA berarti harus pakai apa? Pakai putih doker Bu. Putih dong. Di kelas pakai kostum. Kenapa kok pakai kostum sih di kelas pelajarannya IPA? Ya malas ganti baju. Malah ganti baju. Loh, tadi waktu ibu tanya di kelas katanya dicuci. Ya, Ada gimana? Males Bu ganti baju. Sebenarnya males ya, males mau ganti baju. Tadi selesai olahraga langsung nongkrong ya pasti sama temennya. Iya Bu. Nongkrong. Sampai lupa mau ganti baju Bu. Oh, sampai lupa. Temennya ada nggak yang ngingetin? Enggak ada Bu. Nggak ada. Berarti karena asik ngobrol, terus kamu itu lupa mau ganti baju ya. Harusnya kan mau masuk kelas harus ganti baju. Sudah pelajaran IPA. Oke. Jadi karena keasikan itu ya nak ya, lupa ganti ya. Iya Bu. Robi, ibu tanya, kamu melanggar enggak peraturan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama itu? Melanggar Bu. Apa nak melanggar, kenapa? Karena saya memakai kostum saat pelajaran IPA Bu. Iya betul, memakai kostum saat pelajaran IPA. Nah, kan sudah sepakat kan? Berarti kalau sepakat kita harus melaksanakan ya. Iya Bu. Betul. Kamu tahu konsekuensinya apa yang harus diterima kalau tidak mematuhi peraturan atau keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh kamu itu? Menulis ucapan maaf 50 kali Bu. Menulis ucapan maaf 50 kali. Pada siapa berarti? Ya guru yang Bu ngajar kelas IPA Bu. Iya, berarti ada Bu Aini kan, kebetulan ibu kan guru IPA-nya. Nah, Robi sudah ngumpulkan? Belum Bu. Oh, belum. Nanti ibu minta ya tulisannya Robi, ucapan maaf ya. Iya Bu. Oke. Nah, solusinya ibu tawarkan ya agar kamu itu tidak memakai kostum saat pelajaran IPA di kelas. Jadi usai olahraga kamu langsung ganti, jangan ngobrol Iya. dulu dengan temennya. Nah, kalau ngobrol dulu lama-lama tadi keasikan, akhirnya lupa. Akhirnya lupa kan. Nah, seperti itu ya nak ya. Gimana, sudah paham? Paham Bu. Kira-kira menurut kamu pantas enggak kalau di kelas itu pakai kostum? Tidak pantas. Tidak Bu. pantas ya. Oke. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kamu boleh kembali ke kelas ya. Kalau masih istirahat, silahkan istirahat. Boleh ya? Terima kasih Bu. Ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelas 8 SMPN 3 Kuripan 1 Atap.
Saya salah satu murid dari Bu Aini. Setelah mendapat penanganan dari Bu Aini karena saya membawa HP ke kelas saat pelajaran, saya dapat menyampaikan dengan nyaman dan tenang kepada Bu Aini, dan saya memperoleh solusi dari permasalahan saya. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan dari kelas 8 SMP 3 Guripan 1 Atap. Saya salah satu murid dari Bu Aini. Saya mendapat pengarahan oleh Bu Aini karena saya melakukan kesalahan, yaitu memakai baju olahraga saat pelajaran IPA. Saya sadar bahwa kesalahan saya tidak boleh dilakukan terus-menerus. Setelah dibimbing Bu Aini, saya memperoleh solusi dari Bu Aini. Saya tidak merasa dipojokkan oleh Bu Aini, sehingga saya sadar kesalahan saya. Untuk selanjutnya saya akan menerapkan solusi dari Bu Aini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Bu Aini Masykuroh selaku guru penggerak angkatan 11 PDIP Jawa Timur. Kini kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau, materi yaitu tentang aksi nyata budaya positif yang insya Allah bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas-kelas. Barangkali ada inspirasi lain atau mungkin tanya jawab yang menggugah teman-teman untuk bisa menambah bahan atau materi seperti apa sih budaya positif yang patut kita laksanakan di sekolah kita. Kepada teman-teman guru, silakan apabila ada pertanyaan atau sampaian ataupun kritikan membangun. Terima kasih. Biar efektif, ayo silakan bertanya. Bagi pertanyaan ini, monggo. Tidak apa-apa, silakan bertanya atau menanggapi boleh. Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu sudah ada untuk lebih meningkatkan tupoksi kita sebagai guru. Tentunya kita di sini juga Bu ini untuk dalam saya juga menjadi guru penggerak ini. Jadi saya sangat berharap ini betul-betul menjadikan aksi nyata, bukan hanya retorika, tapi kita praktekkan dalam prakteknya, sehingga harapan saya nanti ini benar-benar dipraktekkan di sekolah dan untuk anak-anak, khususnya minimal dari beberapa poin tadi, kedisiplinan saja yang kita praktekkan itu sudah bagus. Disiplin saja, yang lainnya mungkin akan ikut semua. Itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dua atau tiga lagi. Siapa yang Bapak? Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih Bu Aini. Yang pertama berupa saran bagi kebutuhan seorang itu di masyarakat itu kan disebabkan iman Bapak itu memang nanti disampaikan usahanya berdasarkan siapa, karena dari teman itu ada yang dari FPS dan sebagainya. Karena menurut ilmu yang tersudah itu kebutuhan itu ada 8 berdasarkan Ini dihargai ya. Nah ini dihargai utama identitas dan sebagainya. Itu berdasarkan Kemudian yang kedua Pak ini dari paparan Pak ini bahwa disiplin positif itu menentukan positifnya. Artinya yang saya tangkap itu adalah bagaimana anak-anak itu disiplin, tetapi bukan karena takut dan hukuman, bukan karena hadiah, bukan karena bangga. Nah artinya disiplin anak-anak itu, disiplin positif anak-anak itu tumbuh dan muncul secara intensif, secara
individu dari dalam hatinya mereka. Pertanyaannya, bagaimanakah atau bagaimana peran guru itu untuk meningkatkan budaya positif itu? Karena sebagian besar anak-anak itu yang namanya disiplin itu takut dihukum atau ini penghargaan gitu. Terima kasih, itu saja Pak ini. Terima kasih Bapak. Cukup dua mungkin ya kita sharing bersama ya. Jadi ini namanya diseminasi kita yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, saya sebar luaskan ke teman-teman rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk saran juga dari Pak Sohib ya. Jadi kalau disiplin positif sudah diambil maka poin yang lain akan ikut. Nah itu tepat sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Sohib. Dan untuk ini ya bukan sekedar sebagai penugasan saja. Jadi ini memang saya masih C Bapak Ibu, CGP, masih calon guru penggerak. Jadi kalau sudah selesai itu C-nya dihapus, maka jadi guru penggerak. Dan itu diharapkan jadi ini Bapak Ibu, pemimpin pembelajaran untuk kita dan teman mitra belajar buat teman-teman juga seperti itu. Jadi insya Allah akan diterapkan gitu Bapak Ibu ya. Namanya manusia kan pasti ada salah dan lupa. Jadi kita saling mengingatkan mana budaya positifnya, mana budaya positifnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saling mengingatkan. Insya Allah akan saya konsisten menerapkan budaya positif dengan segala kemampuan yang saya miliki. Seperti itu Bapak Sohib. Terima kasih atas masukannya. Untuk yang dari Bapak Eko, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu memang menurut edarannya betul sekali Bapak. Ada 8 dan harusnya ada 8. Tapi yang dibahas hanya 5 di sini karena ini terima kasih untuk masukan akan jadi catatan dari saya saat nanti lokalnya ya. Saat lokalnya ketemu dengan pengajar praktik ya dengan instruktur juga dan ini di modul kita fokuskan ke 5 gitu. Jadi dari 8 itu kita kerucutkan lagi mungkin biar gimana biar efektif atau biar lebih spesifik gitu kebutuhan dasar manusia yang dibahas. Terima kasih Bapak akan jadi catatan buat saya yang poin yang pertama dari Bapak. Dan yang kedua bagaimana ya maksudnya agar anak itu tidak takut dihukum, tidak ingin mendapat ujian gitu ya. Itu memang awal-awal itu memang sulit Bapak Ibu ya. Apalagi untuk kesadaran diri itu memang sulit. Namun dengan adanya posisi kontrol yang kita miliki, posisi kontrol sebagai restitusi itu diharapkan dapat mengarahkan anak yang awalnya takut dengan hukuman, anak ingin dipuji. Mungkin dengan seperti itu lambat laun kesadaran dirinya itu akan muncul seperti itu caranya. Dengan lambat laun pelan slow but sure kalau di bahasa Inggris pelan tapi pasti mungkin seperti itu Bapak. Jadi harus ada dukungan dari teman-teman juga dari rekan guru dan Bapak Kepala gitu ya. Jadi harus saling bersinergi untuk menerapkan budaya positif di SMP Negeri 3 Kuripan ini. Jadi memang kita kan sekolah anak gunung, anak mau hadir saja sudah alhamdulillah itu sudah ada budaya positif yaitu nilai disiplin meskipun seragamnya masih belum bersepatu mungkin seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan posisi manajer gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ada restitusi terus sudah tiap ada anak-anak. Mungkin karena setiap di restitusi aku kok ditanya terus sama Bu Yani. Akhirnya kalau ditanya terus dengan 3 yang tadi itu ya ditanya digali terus akhirnya sampai sering malu mungkin. Dengan rasa malu itu mungkin oh ya sadar dalamnya oh ya aku harus bersepatu. Mungkin seperti itu Bapak dengan adanya konsistensi slow but sure pelan 6 tahun pasti insya Allah budaya positif motivasi di intrinsipnya anak itu bisa muncul. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari Bapak pertanyaannya dan ini bisa dijadikan catatan bagi saya. Terima kasih ya teman-teman. Ada lagi mungkin Bapak dikembalikan ke Pak Osim silakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada, maka kita tutup acara presentasi hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang disampaikan oleh Ibu Hani Muskuro selaku CDP Angkatan 11 Guru Penggerak di BPG Jawa Timur tetap menjadi inspirasi buat kita semua dan guru di SMP Negeri 1 Atap. Untuk yang terakhir, penutup dan doa akan disampaikan oleh Pak Nur Syahid kepada beliau. Silakan. Ini doa
عليهم ولا تضلين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنتهي بها الرسل وتعيش بها السوء وعلى اله وصحبه ومن اليه المنصور. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وارفعني انما امره اذا اردت شيئا يقول له كن فيكون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة دعاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Pak Rosli, dan akhirnya kita masuk di penutup. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Puspitasari, guru Bahasa Indonesia SMPN 3 Kuripan 1 Atap. Pada kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Aini Maskuro selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang telah dilakukan kemarin tanggal 19 Agustus 2024. Dengan adanya diseminasi ini, budaya positif, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Aini Maskuro. Karena dengan aksi nyatanya beliau tentang budaya positif bisa menginspirasi buat saya jika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Dengan cara menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menanyakan identitas anak, kenapa membuat kesalahan, setelah itu membuat keyakinan supaya anak itu bisa berubah dan tidak akan mengulanginya lagi. Di sini kita tidak boleh langsung menghukum anak atau mengadili anak semau kita sendiri, ya. Jika ada anak yang melanggar peraturan, kita panggil, setelah itu kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu melanggar. Nah, nanti di situ anak bisa jujur, bisa berterus terang kepada kita kenapa dia melakukannya. Seperti tadi salah satu contoh, ada siswa yang bermain HP ketika pelajarannya Bu Aini berlangsung. Di situ ditanyakan pada Bu Aini, kenapa pakai HP, kenapa bawa HP, kan sudah tidak boleh. Nah, anak tersebut mengaku untuk menghubungi orang tuanya kalau sudah jam pulang atau mau dijemput. Setelah itu kita panggil anak tersebut, ya, dan kita panggil, ternyata anak tersebut bohong. Hanya karena jenuh dengan pelajaran IPA, dia main HP, curi-curi main HP dari Bu Aini. Ternyata itu alasannya karena jenuh. Setelah itu ada lagi salah satu siswa yang pakai kostum waktu pelajaran. Seharusnya siswa tersebut ganti seragam, ya, setelah olahraga dia tetap pakai kostum. Nah, setelah kita panggil, ternyata dia jujur, dia malas mau ganti baju atau ganti seragam. Nah, seperti itu mungkin bisa kita terapkan untuk yang jika ada kesalahan-kesalahan lagi dari siswa berikutnya. Jadi kita tidak boleh langsung, oh kamu salah, kamu begini, harus begini, kamu tidak boleh seperti ini. Nah,
Jangan dulu ya, kita tanyakan dulu permasalahannya apa penyebabnya dia melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Mungkin ini dari saya, Bu Aini Maskuro. Terima kasih telah menginspirasi dan telah memberikan contoh dari budaya positif, dan dari segitiga restitusi ini bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai siswa yang lebih baik, siswa SMP Kuripan 3 yang lebih baik. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lydia dari SMP 3 Kuripan. Di sini saya sebagai guru prakarya dan ingin memberikan umpan balik terhadap diseminasi rekan saya yang bernama Ibu Aini Maskuro. Nah, di sini tentang topiknya yaitu disiplin positif. Banyak sekali manfaat yang saya terima, terutama dalam bagaimana menangani beberapa kesepakatan kelas yang harus didisiplinkan oleh siswa. Nah, di sini sendiri setelah saya mengikuti diseminasi, banyak hal pada diseminasi disiplin positif. Adapun topik yang menarik bagi saya itu tentang menstabilkan identitas saat ada siswa yang melanggar kesepakatan, lalu diberikan solusi yang baik oleh Bu Aini. Nah, itu tadi sudah cuplikan video yang saya lihat, bagaimana dia memberikan tanggapan terhadap siswa yang sudah melanggar. Nah, tujuan sendiri penerapan segitiga restitusi itu menurut saya yang intinya menginginkan perubahan atau sikap pada siswa supaya memiliki karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Aini sudah sangat baik di kelas, sudah tercipta kondisi disiplin positif dan membuat siswa menyadari kesalahannya dan mau berubah. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat apabila dilanggar akan diberikan sanksi ya sepertinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Hari ini saya akan memberikan umpan balik terhadap rekan saya Ibu Aini Maskuro, yang mana beliau sudah memberikan dan sudah melaksanakan diseminasi atau presentasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024 di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan diseminasi atau presentasi yang sudah dipaparkan secara detail oleh Ibu Aini Maskuro, kami segenap rekan guru dari berbagai mapel yang ada di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap sangat terinspirasi sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh beliau. Dan perlu diketahui, Ibu Aini Maskuro SPD ini beliau mengampu mata pelajaran ilmu pendidikan alam, yang mana sekarang beliau masuk di CGB Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Adapun yang sudah dipaparkan oleh beliau, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah
motivasi perilaku, yang kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian yang kelima keyakinan sekolah dan kelas, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Saya tertarik dan sangat menggarisbawahi yang pertama, yaitu disiplin positif, yang mana sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau, disiplin positif yakni memberlakukan upaya-upaya yang mampu mengembang tumbuhkan atau menumbuh kembangkan kedisiplinan yang sifatnya positif di kelas. Jadi antar siswa nanti saling memberikan upaya-upaya positif atau pemantik supaya satu teman dengan teman yang lain saling bekerja sama, mereka bersatu untuk membudayakan disiplin positif. Salah satunya masuk ke ruang kelas sebelum jam 7, kemudian membersihkan ruang kelas bagi yang piket pada hari itu, kemudian sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas memandu teman-temannya berdoa serta menyiapkan teman-temannya berdoa sebelum belajar. Sebagaimana sudah saya lakukan di mata pelajaran bahasa Inggris, anak-anak memang sudah kami berikan pembiasaan atau kebiasaan setiap mau melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar khusus bahasa Inggris. Anak-anak sudah memberikan pembiasaan, salah satunya adalah before study let's pray together, pray start. Kemudian teman-temannya semuanya berdoa bersama-sama hingga selesai dan dipandu lagi oleh ketua kelas. Finish, give salam to Mr. Qasim, dan semuanya memberikan kata salam. Kemudian saya menjawab dan saya lanjutkan dengan kalimat sapaan. Good morning, sir. Dan anak-anak menjawab, good morning, sir. How are you today? Dan anak-anak menjawab, we are fine. And how about you? Kemudian saya merespon mereka, I'm fine, thank you. Dan semuanya merespon, you welcome. Ini sudah menjadi kebiasaan tiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Adapun yang sudah disampaikan oleh Ibu Aini Masykurah selaku CKB Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, beliau memaparkan bahwasanya guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan saya kira yang sudah kami lakukan di mapel bahasa Inggris ini sudah menjadi budaya positif supaya anak-anak ketika bertemu dengan gurunya membiasakan dengan 3S. Yang pertama, salam, senyum, sapa. Budaya positif yang dimaksud adalah dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya memberikan pelajaran kepada anak atau murid untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab, yang mana pada sikap tanggung jawab ini salah satu di antara siswa mereka ada yang bertanggung jawab sebagai ketua kelas, ada yang bertanggung jawab sebagai wakil ketua kelas, ada yang bertanggung jawab sebagai sekretaris dan bendahara di kelas, dan juga ada koordinator piket harian yang menjadi koordinator piket harian antara lain piket Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Mereka memberikan sikap tanggung jawab bisa dibuktikan dengan
bersihnya kelas, kerapian kelas, kemudian semuanya mereka tertib di kelas, sudah duduk di tempatnya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang patut kita garis bawahi. Jadi mereka melakukannya dengan sukarela, mereka melakukannya dengan kesadaran diri tanpa harus ada iming-iming modus. Oh, yang nanti yang suka bersih-bersih di kelas apabila ketahuan oleh gurunya akan dikasih permen misalnya. Tidak, mereka sudah mampu membuktikan bahwa kesadaran diri telah mengantarkan mereka melakukan banyak hal yang sifatnya positif, entah itu membersihkan ruang kelas, entah itu menjadi petugas upacara. Mereka dengan kesadaran diri tanpa ada iming-iming, ingin keberuntungan atau ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian, tidak. Itu yang sudah saya rasakan selaku rekan dari Ibu Aini Maskuro. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Jadi kalau semisal siswa sudah memiliki sifat disiplin diri, saya kira siswa satu dengan yang lain tidak akan berbenturan atau tidak akan memiliki sifat yang berbeda. Ini memang kami harapkan di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, pembiasan atau istilahnya pemantik yang sudah disampaikan oleh karya ilmiah Ibu Aini Maskuro ini sangat berguna sekali, khususnya di masa depan untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa berpegang teguh pada tanggung jawab dan kesadaran diri. Tujuannya apa? Mereka dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan atau segala hal. Jadi kalau semisal mereka sudah keluar dari SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, semisal melanjutkan di pondok pesantren, kemudian atau ke SMA atau yang selevel, mereka sudah tidak canggung lagi dan sudah tidak tidak ragu lagi apa yang sudah harus mereka lakukan. Semuanya wujudnya dari tanggung jawab dan kesadaran diri. Saya yakin apabila ini sudah bisa kita terapkan di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, saya yakin seluruh siswa SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap mampu mengemban amanah, yang mana mereka adalah sebagai seorang siswa. Yang pertama, bertanggung jawab atas segala tugas atau amanah yang diberikan. Yang kedua, memiliki kesadaran diri atas segala apa yang mereka mau lakukan atau sebagai tindakan. Sehingga dengan dua hal tersebut, tanggung jawab dan kesadaran diri, mereka dapat mengontrol dirinya sendiri, baik secara pribadi ataupun secara kelompok, untuk melakukan segala tindakan. Kontrol ini sangat penting sekali, karena dengan mengontrol mereka mampu mengantisipasi. Apabila kalian melakukan hal seperti ini, apabila kita melakukan hal yang seperti itu, maka resikonya akan seperti ini. Maka tindakan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin siswa SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap mampu melaksanakan sebagaimana karya ilmiah atau karya tulis yang disampaikan oleh Ibu Aini Maskuro sebagai aksi nyata budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, juga mewakili rekan guru yang lain. Mudah-mudahan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Aini Maskuro mampu kita terapkan di seluruh siswa SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Salam sehat dan salam memajukan pendidikan Indonesia.
ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.